Bagaimana jika kesadaran saat Anda gunakan dapat menetralkan worries, self-blame, yang mana akan membuat Anda semakin antusias dalam melihat kehidupan ini? Become a vision holder, not just a problem solver with berkembangbersama.com. Maka nama saya Rahmat Barus MBA. Saya seorang certified facilitator yang akan juga menjadi podcast host di podcast Berkembang Bersama malam ini. Malam ini saya ditemani oleh Mas Radit yang akan membahas mengenai bagaimana kehidupan dia di karir dia, mulai dari sebelum menggunakan kesadaran dan setelah menggunakan kesadaran, dan tentunya apa sih definisi kesadaran menurut menurut tamu kita malam ini. Waktu dan tempat saya persilahkan, tolong dikenalkan Mas. Sebelumnya terima kasih Pak Rahmat sudah diundang. Ya. Perkenalkan saya Raditya Dana, bekerja di Badan Usaha Milik Negara, bagian perbankan, di Ya. bagian invoice. Untuk saat ini posisinya sebagai koordinator lapangan Wow. untuk bidang invoice. Ya. Nah, kalau boleh tahu bagaimana Untuk perjalanan Mas? ya, Ya, perjalanan Mas. Ya, kita masuk ke definisi dulu deh. definisi kesadaran menurut saya nih Pak ya. Definisi kesadaran menurut saya itu kita melihat sesuatu itu seapa adanya, nggak kurang, nggak lebih, Ya. bukan sesuai dengan judgement kita. Ya. Simply kayak ya begitulah adanya gitu. It Ya. is what it is gitu. Oke. Apa yang membuat Anda mempertimbangkan menggunakan ini untuk kehidupan Anda sehari-hari, terutama di karir? Apa manfaatnya? Apa yang membuat ini berbeda? Itu pertanyaan cukup menarik ya. Yang membuat saya menggunakan kesadaran Ya. karena setelah sesuai berjalannya waktu, bertahun-tahun menggunakan logika, ternyata itu gak semua masalah bisa diselesaikan dengan logika. Oke. Ada hal-hal di mana bukannya itu logika membantu, tapi malah menimbulkan asumsi, menimbulkan penghakiman, Ya. menimbulkan rasa takut yang berlebihan, dan juga jelas penghakiman ke diri sendiri. Wow. Itu. Wow. Ya. Ada satu case real yang mungkin bisa Mas Radit nyaman untuk men-share-nya untuk teman-teman sehingga mereka bisa ada gambaran lebih jelas day to day praktikalnya seperti apa sih pengalaman, dan kemudian Anda nggak bisa menyelesaikannya, dan ketika menggunakan kesadaran malah semuanya jadi lebih mudah gitu. Jadi gini guys, waktu dulu sebelum menggunakan kesadaran itu, bangun pagi aja itu udah hawanya nggak enak tuh. Jadi Wow. kayak, hmm, jadi bangun pagi itu sudah panik duluan, Ya. sudah takut duluan. Duh, Ya. hari ini ada apa lagi nih gitu. Ada masalah apa lagi nih hari ini nih. Ya. Terus ntar selesainya gimana nih? Nah, itu semua kan timbulnya dari main semua tuh. Ya. Ketika menggunakan kesadaran, bangun pagi itu, saya memulai bangun tidur itu dengan bersyukur. Hmm. Klise memang, cukup Ya. klise. Ya. Tapi itu works di saya. Satu, saya bersyukur. Saya ada yang namanya morning routine itu setiap pagi. Jadi Ya. setiap pagi saya nulis jurnal, Hmm. jurnal syukur, dan juga jurnal achievement. Dan Hmm. achievement di sini tuh bukan yang gede-gede gitu, yang Ya. aku dapat ini, aku sekarang bisa ini. Enggak. Ya. Sesimpel yang dulunya aku nggak bisa, sekarang aku udah bisa. Hmm. Yang ini yang buat aku itu fun gitu. Ya. Dan jurnal syukur itu sesimpel gini aja deh. Mandi, airnya masih nyala gitu. Ya. Itu it- itu tuh hal-hal kecil, cuman orang jarang jarang perhatikan. Ya. Dan di awal-awal pun juga, wah ini klise banget nih. Hmm. Masa kayak gini aja ditulis Ya. sampai akhirnya, oke deh kalau memang misalnya airnya nggak nyala, emang bisa ke kantor nggak mandi dulu gitu. Itu aja kan udah starter dulu kan pagi hari. Ya. Ya. Dan di pagi hari biasanya saya minta, saya doa.
Hmm. apapun itu yang diinginkan di hari ini, saya minta diberi kemudahan, saya minta diberi kelancaran, Ya. dan juga untuk semisal nih hal-hal yang bad or ugly, Hmm. itu saya juga minta untuk melewatinya dengan lebih mudah, dengan Wow. lebih nyaman, dengan lebih fun. Ya. Ya. Oke, Wow. terus untuk di kantor sendiri ya, jadi dulu sebelum menggunakan kesadaran itu, saya kalau ngadepin kerjaan itu males gitu. Ya. Dan apalagi at least di bagian saya kan saya invoice tuh, saya nanganin nasabah-nasabah yang belum membayar. Jadi Ya. bagian saya itu saya lebih ke membina sebenarnya, membina Ya. bagian saya supaya nasabah itu membayar pada waktu. Ya. Nah, dulu waktu saya sebelum menggunakan kesadaran, saya kalau lihat nama-nama tertentu aja itu kayak di kepala saya, ah orangnya gini nih, ah orangnya kayak gitu tuh. Ya. Apalagi didukung dengan historical yang notabene ya orangnya memang saya menghakimi orangnya seperti itu gitu. Hmm. Nah, begitu saya menggunakan kesadaran, misalnya kalau dulu saya menghakimi dulu, begitu saya menggunakan kesadaran, emang orangnya bakal kayak gitu terus ya? Emang tahu. Akhirnya saya berhenti menghakimi dan saya nggak coba lagi ya, I just do gitu. Saya datang ke rumahnya, saya telepon baik-baik dan lucunya adalah beberapa itu yang sebelumnya susah dihubungi, susah dicari, itu malah ada beberapa telepon sendiri, Hmm. ada beberapa datang sendiri, Ya. malah ada beberapa itu nasabah yang istilahnya ya cukup cukup dicari, itu sudah tahunan itu nggak pernah ketemu, tiba-tiba aja tuh kayak ada aja jalannya gitu, Ya. ketemu Ya. sendiri gitu, Ya. dengan mudah gitu. Ya. Dan kalau mau dijelasin dengan logika, hmm, kurang bisa menjawab ya. Karena Ya. kalau yang saya lakukan itu saya tanya dulu nih. Ya. Maksudnya, oke, hari ini kemana ya? Hari ini ketemu siapa ya? Ya. Hari ini mau ketemu di mana ya? Jam berapa ya enaknya ya? Gitu. Ya. Gitu, Pak. Dan kalau terus kita, tapi kan itu nggak mungkin tuh nggak belum tentu dapat jawabannya tuh. Ya. You get it when you get it sih kayak gitu tuh. Susah Ya. untuk dijelasin. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pingin banget seperti Mas Radit yang awalnya selalu diwarnai oleh logika mereka, namun kehidupan mereka malah terlimitasi, em, bagaimana untuk menginvite mereka untuk mencoba untuk menjejakkan kakinya di air kolam renang bernama keajaiban ini. Jadi bagaimana mereka, mulai dari mana sih mereka supaya mereka bisa tertarik dengan yang namanya miracle ini, sesuatu yang kita nggak bisa duga namun Magic and terjadi miracle tiba-tiba. ya. Yes. Kira-kira apa nih saran buat teman-teman di sini? Sebenarnya saran untuk magic dan miracle itu kalau di saya simpel banget. Ya. Izinkanlah untuk hadir itu, magic and Wow. miracle itu sendiri. Wow, wow. Berhentilah melimitasi diri sendiri. Ah, kalau aku pilih itu, nanti jadinya gitu. Hmm. Kalau aku pilih yang A, nanti jadinya A gitu. Ya. Eh, Sampai kita bisa berhenti untuk melimitasi tuh. Ya. Yang kalau A nanti sama dengan A, yang kalau B sama dengan B. Magic dan miracle itu nggak bakal datang soalnya. Dan Oke. lucunya nih, Ya. kalau yang terjadi di saya ya, disclaimer nih, Ya. sudut pandang aja nih. Ya. Kadang magic dan miracle itu datang di tempat dan atau lewat orang yang kita hindari malah, yang nggak disangka-sangka malah. Oke, oke, oke. Kalau kalau kita ngomongin orang nih, Hmm. biasanya antara di orang yang kita suka banget dan Hmm. atau malah orang yang kita nggak suka banget tuh. Ya. Ada tuh. Dan itu sering kejadian gitu Ya. untuk hal itu. Ya. 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 Oke. Selanjutnya adalah bagaimana, karena memang orang-orang yang mulai tertarik dengan keajaiban, kemudahan dan kelancaran itu selalu mentok dengan point of view yang entah dari mana mereka dapatkan, yaitu hidup itu harus bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Nah, kemudian ketika dikenalkan kemudahan, kelancaran dan
kesuksesan dengan namanya Magic and mereka, mereka nggak mungkin lah. Masa sih hidup tuh harus susah dulu loh. Masa apa-apa mudah, apa-apa lancar. Pasti ada yang salah. Nah, kira-kira bagaimana untuk menjelaskan seperti ini dari pengalaman Mas Radit sendiri? Dari pengalaman saya ya, Ya, dulu pun juga, dulu nih, saya juga bergerak dan berfungsi dari hal seperti itu tuh. Hidup itu perjuangan, hidup ya, itu susah, hmm, apa-apa tuh harus uh, fight dulu gitu ya, kan. Kalau ya, nggak fight, ntar nggak dapet nih. Kalau nggak fight, kayak kurang afdol gitu. Yang lucunya, Buddha tuh pernah berkata, jadi apa yang kita tolak tuh malah datangnya makin kenceng gitu. ya, So, kayak kita semakin dirongkrong gitu. ya, What you resist, persist. ya, Dan juga balik lagi ini ke faktor tadi ya, logika ya. ya. Kalau memang logika bisa menyelesaikan semuanya, hmm, kayaknya nggak bakal ada masalah deh di dunia ini deh, gitu. Yes, 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 yes. Dan juga yang tadi yuk, pertanyaan untuk yang Impact Magic and Miracle ya. Ya, Setiap orang itu punya perjalanannya masing-masing. Bahkan saya sendiri pun juga perjalanan kesadaran itu juga dimulai dari tidak sadar dulu malah. hmm, Eh, Kalau mungkin yang bisa, ini point of view ya, untuk teman-teman gitu, untuk yang mau mulai tertarik dengan yang belajar kesadaran, bisa dimulai dengan tanya dan minta ke Tuhan malah, ke Yang Maha Kuasa, hmm. tolong dong Tuhan, dari semua ini tunjukkan jalan gitu, saya yang mudah dan fun buat saya, itu. Ya, 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 ya. Wow. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih dalam, where people can find you, di mana orang-orang bisa ngobrol sama Mas Radit, eh, misalnya mereka semakin penasaran dengan potensi kesadaran mereka dan pengen ngobrol sama Mas Radit, kira-kira di mana mereka lebih mudah menemukan Mas Radit untuk diajak ngobrol? Bisa ditemukan di Instagram, Raditya Dana 25, Ya, paling sering di situ aktif tuh Instagram tuh. oke. Nanti Kalau akan, untuk WhatsApp, ya, bisa DM deh. oke, oke. Ya, nanti akan saya taruh juga di deskripsi sambil teman-teman nanti masuk ke Spotify atau ke YouTube. Nanti akan di situ jelas Instagramnya Mas Radit. Oke, kira-kira dalam perjalanan kesadaran Mas Radit sendiri, apa yang ah, apa yang kalau Mas Radit rasa kalau aku tahu ini sejak awal, hidupmu akan makin lebih mudah deh. Kalau aku tahu ini dari awal, hidupku akan lebih ease. Aku nggak akan lebih mudah stres dan sebagainya. Kira-kira satu hal apa yang paling penting? At the moment saya bakal ngomong untuk tidak melawan sesuatu gitu. Hmm, Hmm. Tahu mana yang bisa kita kontrol, mana yang enggak. wow, oke, oke. Can you expand more? Seperti apa kejadiannya dan bagaimana Mas menggunakan cara pandang ini dan akhirnya jadi lebih mudah? Untuk contoh nih, Hmm, kalau di bagian investasi itu kita ada yang namanya target di sini kan. ya, Dan target itu memiliki kotaknya masing-masing. Jadi kotak A targetnya berapa, kotak B targetnya berapa, kotak C targetnya berapa. hmm, Lucunya, setiap saya mencoba untuk mengontrol untuk ayo harus harus nih di sini teman-teman. Jadi kita bukan mundur tapi harus nih. hmm, Harus supaya target entah itu gimana caranya, malahan itu yang keluar hasilnya itu sangat 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 tidak nice gitu. Baik hmm, hasilnya juga nggak nice, ya, secara proses pun juga tidak nice. Kenapa ya, nggak nice? Karena dibarengin oleh panik, amarah, ya, eh, kesedihan, ya, drama, trauma yang gak jelas itu. ya, Nah, tapi ketika begitu kita tahu nih mana yang bisa kita kontrol, yang contoh adalah di mana aksi kita, bukan reaksi kita, tapi aksi kita, hmm, itu jalannya malah lebih enak. hmm,
Contoh, ketika situasinya lagi genting, Hmm. kalau dulu sebelum menggunakan kesadaran, saya bakal langsung bereaksi. Contoh Hmm. ada nasabah nih yang begitu begitu saya datang ke rumahnya udah langsung marah-marah, langsung Hmm. panik-panik. Wah, Hmm. saya bisa kepancing tuh dulu tuh. Ya. Kalau sekarang begitu gunakan kesadaran, ini saya biasanya tanya dulu nih, "Ah, ini orang ini marahnya relevan nggak sih buat aku? Hmm. Maksudnya emang karena aku datang atau memang bahkan sebelum aku datang pun juga memang orangnya sudah ada something gitu. Ya. Oke, dan di sini aku berperan sebagai apa nih? Maksudnya Hmm. apakah orang ini memang cukup untuk kita negosiasi biasa atau perlu kita ada tuh kalau di invest tuh ada yang namanya penangguhan gitu. Jadi ada misalnya restrak itu di kami Hmm. memang perlu di restrak. Jadi di saya itu kalau yang namanya kaderan dan dipraktekkan di dunia kerja itu sangat 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 sering bertanya. Hmm. Kenapa? Karena mungkin metode metode ini contoh nih kayak ketemu debitur si A. Begitu Hmm. saya ketemu si A, saya bisa tuh langsung negosiasi biasa tuh. Tapi begitu ketemu si B, belum tentu saya bisa negosiasi biasa. Aduh, itu harus saya ambil dulu hatinya. Ya. Begitu begitu ketemu si C, bisa aja saya pakai cara si A, bisa saja saya pakai cara si B, bisa bisa aja begitu ketemu C malah sebenarnya nggak perlu ketemu karena Betul. di call aja bisa. Ya. Nah, yang saya temukan adalah ini termasuk saya dulu ya, orang itu begitu ada satu cara berhasil, mereka nggak tanya lagi itu, ini cara ini masih relevan atau enggak Ya. dipakai. Ya. Karena bukan berarti cara yang dulu itu relevan dan berhasil, sekarang masih berhasil. Ya. Dan juga sebaliknya, bukan berarti cara yang dulu itu nggak berhasil, berarti sekarang nggak berhasil juga. Ya. Jadi itulah penting seringnya bertanya gitu. Ya. Dan Wow. tanyanya ke siapa? Ke Tuhan, balik lagi. Dan lah, kok bisa terus tadi jawabannya gimana? Ya. Balik lagi, you get it when you get it. Yes. 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 Wow. 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 Oke. Nah, em, kira-kira em, kalau kita hubungkan dengan pertanyaan, apa Yes. kira-kira pertanyaan yang mungkin bisa Mas sampaikan ke teman-teman eh, Hmm. yang jadi daily daily go to pertanyaan Mas, yang mungkin Mas bisa share ke teman-teman di sini sehingga mereka juga akan eh, merasakan manfaatnya ketika sering bertanya. Kira-kira questionnya apa, Mas? Gini teman-teman, mungkin Hmm. kalau dicoba pertama kali gitu, nggak bakal dan terus langsung mengharapkan hasilnya seperti apa gitu, mungkin nggak bakal works mungkin. Hmm. Karena kalau di dulu itu juga, saya juga awalnya, ini apa nih tanya kayak gini nih gitu. Oh, bakal berhasil ya. Ya, Ntar juga jawabannya dari mana nih? ya, Kalau di aku nih, yang kalau tiap pagi aku tanyain ke Tuhan, oke Tuhan, hari ini kesempatan apa lagi nih yang udah disiapin buat aku? wow, Kasihkan apa lagi nih yang udah disiapin buat aku? ya, Apa nih yang belum aku syukurin nih di kondisi saat ini? ya, Apa sih nih yang benar yang belum aku lihat? Dan itu yang kalau aku lihat itu bisa merubah banyak hal. ya. Dan juga tanyanya, Tuhan, misal nih ada hal-hal yang quote unquote nggak baik, Hmm. yang sebenarnya baik atau nggak baik itu pun juga merupakan judgement kita sendiri. Kita Ya, juga yang ngasih ngasih makna, justru ya, kita juga sendiri yang habis itu loh kok gini. ya, 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 ya. Tuhan, tolong ngasih tahu aku gimana caranya supaya bisa ngelewatin ini dengan lebih mudah, dengan lebih fun, dengan lebih asik. Ya, ya. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Thank you, Mas. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih bingung kenapa sih pertanyaan ini kita dari tadi ngomong pertanyaan karena untuk teman-teman yang suka dengan ilmu pengetahuan dan logika, mungkin saya lengkapi di sini bahwa pertanyaan berfungsi untuk mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang. Kalau Anda perhatikan cara Mas Radit tadi bertanya, apa yang benar ya dari kondisi ini?
itu membantu otak kita untuk melihat apa sih yang benar. Karena otak kita selalu melihat apa sih yang salah. Akhirnya level stres kita tinggi dan teknik dari Mas Radit tadi membantu kita untuk melihat yang benar dari kondisi ini. Sehingga kita akan lebih antusias dalam melihatnya. Baik, terima kasih sekali atas waktunya Mas Radit. Eh, dan Sama-sama Pak Rahmat. untuk teman-teman di sini, kalau ada tamu-tamu lagi yang ingin saya wawancara agar Anda bisa menggali wisdom-wisdom mereka, Anda bisa taruh juga di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas waktunya Mas Radit dan teman-teman di sini. Keep having fun. Bye-bye. Bye Terima bye. kasih ya Mas. Sama-sama Pak Rahmat. Bye-bye.